Film Korea dikenal sebagai salah satu sinema yang banyak menonjolkan drama dalam setiap ceritanya. Tidak jarang penonton dibuat meneteskan air mata usai menonton beberapa film Korea sedih. Para sutradara negeri ginseng ini seakan mampu memproduksi cerita kuat yang dapat memengaruhi emosi penonton. Mulai dari alur cerita, karakter tokoh, latar suasana, maupun aspek lainnya seakan sempurna mendukung kesedihan dalam film yang kebanyakan bergenre drama ini. Ada banyak judul film Korea yang baik dan bisa membuat perasaan penonton ikut terhanyut hingga menangis. Namun kami akan merangkum 9 film Korea sedih yang dijamin membuat Anda berurai air mata. Karena itu, siapkan tisu dan posisi duduk yang nyaman sebelum menonton film berikut ini. Il Mare adalah film lawas yang mengusung genre percintaan dan fantasi. Il Mare sendiri sebenarnya merupakan istilah yang merujuk pada sebuah rumah kecil unik di pinggir laut. Di depan rumah Il Mare terdapat sebuah kotak surat yang bisa digunakan untuk melintasi waktu. Dalam film ini Ji Hyun berperan sebagai wanita bernama Jo. Dalam film dia dikisahkan bercita-cita menjadi aktris, hingga suatu hari sebuah surat mempertemukan takdirnya. Surat tersebut membuatnya bertemu dengan seorang pria, Han Sung Hyun dibintangi Lee Jung Jae yang hidup pada masa 2 tahun sebelum masa Ji Hyun. My Brilliant Life atau dikenal juga dengan judul My Palpitating Life adalah sebuah film adaptasi dari novel berjudul Dogun Nae Inseng karya Kim Ae-ran yang dipublikasikan penerbit Changbi. Film ini disebut-sebut sebagai salah satu film yang banyak ditunggu-tunggu masyarakat Korea Selatan. Terbukti, pada minggu pertama film ini rilis langsung berhasil menduduki 5 besar box office Korea Selatan. Berkisah tentang kehidupan pasangan suami istri muda. Sang suami bernama Dae-soo Kang Dong-won, sementara sang istri bernama Mira yang diperankan oleh Song Hye-kyo. Mereka mengalami kegelisahan sebab saat masih berumur 17 tahun dan duduk di bangku SMA sudah harus bersiap-siap menyambut anak pertama. Bayi itu kemudian mereka putuskan untuk mereka rawat dan bernama Ahram. Rupanya sang bayi mengidap penyakit Progeria Syndrome yang mengakibatkan Ahram mengalami penuaan fisik lebih cepat dari usia seharusnya. Birthday mengambil latar waktu tragedi tenggelamnya kapal feri Sewol pada 2014 di Korea Selatan. Kejadian itu merenggut 304 orang nyawa penumpangnya yang kebanyakan anak-anak SMA yang sedang dalam perjalanan wisata. Kejadian yang sempat menghebohkan negeri ginseng itu telah dibuatkan beberapa film dokumenter sejenis termasuk film Birthday. Birthday menceritakan soal anak dari pasangan Jung Il dan Song Nam yang menjadi salah satu korban dari tragedi nahas itu. Sejak kejadian, mereka mulai tidak saling bicara, namun mereka masih berjuang untuk terus bisa membahagiakan 2 anak perempuannya yang ada. Yang menarik adalah keluarga ini masih kerap merayakan ulang tahun sang anak laki-laki meski dia telah meninggal dunia. Jong Hye adalah mama yang dipenjara karena membunuh suami yang kerap disiksanya. Karena masuk penjara sedang hamil, ia pun harus melahirkan di sana. Setelah anaknya yang diberi nama Min Wo tumbuh cukup besar, Jong Hye harus menerima kenyataan harus berpisah dengannya. Min Wo harus keluar dari penjara dan mendapatkan ibu asuh. Ketika hari perpisahan tiba dan Min Wo pun sudah memiliki ibu asuh. Selepas kepergian Min Wo, hari-hari Jong Hye di penjara pun mulai kosong. Dia kerap menyendiri dan menangis sampai sakit. Film ini menceritakan bagaimana perasaan dan sayang seorang ibu tidak berubah meski terpisah oleh anaknya. Film Korea sedih selanjutnya ada A Werewolf Boy. Dirilis tahun 2012, film ini dibintangi Park Bo Young dan Song Joong Ki. Uniknya, film ini menggabungkan romansa dengan sentuhan fantasi. Kalau dilihat dari judulnya, kamu mungkin menduga akan ada werewolf di film ini, tapi sebenarnya tidak. Sun Yi diperankan oleh Park Bo Young, pindah ke pedesaan bersama ibu dan adiknya. Di rumah baru, mereka menemukan anak yang tak terurus.
Sang ibu pun kasihan dan merawatnya, serta menamainya Chul-soo diperankan oleh Song Joong-ki. Meskipun awalnya merasa risih, Sun-yi menerima keberadaan Chul-soo dan mulai menyukainya. Saat kamu menonton film ini, kamu pasti akan setuju kalau kedua pemeran utamanya memiliki chemistry yang kuat sebagai kakak dan adik. Jo Jung-suk, yang berperan sebagai seorang kakak, sekalipun konyol tetapi dia benar-benar menjaga adiknya yang tunanetra dan membuatnya bisa menikmati dunia sewajarnya. Tidak hanya skene yang mengharu biru, tetapi juga kejadian lucu yang mengundang tawa. Hampir 3/4 adegan di film ini memang bisa membuatmu menangis sangat buruk. Di paruh akhir durasi film, banyak adegan yang menyedihkan meskipun berakhir bahagia. Dibintangi oleh Sang Ye-jin dan Jung Wo-sun, film ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Chul-soo dan Soo-jin yang beda kasta, namun akhirnya menjalani kehidupan dengan bahagia. Sayangnya, saat mereka tengah berbahagia menjalani kehidupan rumah tangganya, Soo-jin mengalami lupa ingatan. Insiden pertama yang menjadi penanda penyakitnya adalah ketika tiba-tiba ada api besar yang menyebabkan rumah mereka kebakaran kecil. Hal itu terjadi karena Soo-jin lupa mematikan kompor. Awalnya mereka menganggap hal itu kebetulan. Namun, lama-kelamaan masalah ingatan yang dialami Soo-jin semakin memburuk. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami Alzheimer. Hatimu akan sangat teriris saat Chul-soo tetap tabah mendampingi istrinya meski ia pun sibuk bekerja. Tayang tahun 2014 silam Ode to My Father memang terbilang sukses di box office Korea. Film mengikuti kisah hidup panjang seorang pria bernama Deok-soo yang telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Berlatar di zaman penjajahan Jepang, saat orang-orang Korea melakukan migrasi untuk menyelamatkan diri dari serangan penjajah, Deok-soo terpisah dengan adik sematawayangnya saat ia menggendongnya begitu memanjat menuju dek kapal. Perpisahan itu menimbulkan luka mendalam. Karena kesulitan hidup pasca penjajahan, Deok-soo melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi keluarganya meskipun dalam kondisi yang keras dia harus melarikan diri dari peristiwa paling mengerikan. Bagian paling emosional dari semuanya adalah ketika dia pada akhirnya bisa bertemu dengan sang adik di hari tuanya. Kalau ngomongin film Korea paling menyedihkan, maka film ini sangat wajib ada di dalam daftar. Meskipun bisa dikategorikan sebagai drama komedi, tetapi kalian pasti bakal banjir air mata di akhir kisahnya. Ceritanya terjadi di penjara dan berfokus pada seorang ayah bernama Yong-gu yang tidak hanya cacat mental, tetapi juga dipenjarakan dan dihukum mati karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Selama berada di penjara, ia menyelamatkan kehidupan salah satu dari 5 narapidana di selnya, So Yang-ho. Yang-ho kemudian berjanji untuk membantu Yong-gu dengan apapun yang dia inginkan. Semua keinginan Yong-gu adalah untuk melihat putrinya, Ye-seung. Cerita kemudian mengikuti 5 narapidana yang mencoba menyulut mukjizat untuk membantu Yong-gu bersatu kembali dengan putrinya. Chemistry ayah dan anak pasti bakal membuat matamu berkaca-kaca karena akting mereka yang tak hanya jenius tapi juga emosional. Nah, itulah beberapa film Korea tersedih yang berhasil kami rangkum. Gimana, ada yang sudah nonton? Atau ada yang masih ada di list kamu? Oh ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.